Ya, Masya Allah. Itu barusan videonya di play sama Kavania. Makasih banyak udah ngingetin kita akan pentingnya pergerakan ini, pentingnya perjuangan kita bersama. Kalau nggak bareng-bareng, nggak akan kuat. Jadi Bismillah, kita sama-sama bergerak, sama-sama tolong-menolong, bahu-bahu dengan negara-negara lainnya. Beberapa negara lain, tadi ada beberapa kayak Libanon, terus juga Bahrain, dan lain sebagainya. Seenggaknya Indonesia belum ambil sikap, kita masyarakatnya yang ambil sikap lebih dulu. Ya. Selamat datang teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat walafiat ya. Amin. Lagi-lagi di pembukaan atau opening Daurah Terbaik Quran Murojaah Juz ke-28, kegiatan ketiga berarti ya Nanda ya? Kegiatan Ya, ketiga betul. dari Bakmi, bekerja sama dengan Adara Internasional, harus dipertemukan secara online atau daring. Semoga tidak menghalangi kehikmatan kita dalam membuka kegiatan ini dan juga mengambil hikmah darinya. Insya Allah kegiatan kita dari mulai jam 10 ini, sekitar jam 10 sampai jam 12 siang nanti, nggak cuman saya sendiri. Oh ya, sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Fazar Ramadan dari Tangerang Selatan. Insya Allah akan menemani teman-teman semua selaku MC sampai dengan siang nanti. Nggak saya sendiri aja, tapi juga ada teman-teman panitia, juga ada kori kita maksud saya, kori kita yaitu Mas Ahmad Mikdam. Juga nanti ada moderator sekaligus penerjemah kita bersama, Ibu Banasari, menemani Syekh Rizik, karena alhamdulillah wa inna lillah Syekh An-Naji lagi kurang sehat teman-teman, mohon doanya juga semoga beliau segera sembuh, juga wasilah dari penyakit ini menjadi penggugur dosa untuk beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit tertib pada kegiatan pagi hari ini. Tata tertib acara kajian bersama Syekh Palestina. Yang pertama, peserta dapat mengakses kajian melalui aplikasi Zoom dengan link yang diberikan panitia mulai pukul 9.45. Sebagian teman-teman sudah hadir. Juga yang kedua, peserta dilarang menyebarluaskan link Zoom kajian kepada peserta yang belum mendaftar, karena demi keadilan bagi yang sudah mendaftar. Hanya link kajian via YouTube atau Instagram yang boleh disebarkan. Insya Allah kita akan live via Instagram juga teman-teman. Jadi nanti Instagramnya bisa lewat @bakmi.id. Jangan lupa di follow juga. Yang ketiga, semua peserta diharapkan meluruskan niat dan juga menjaga adab selama kajian berlangsung. Terus yang keempat, peserta diharapkan menulis nama asli sesuai dengan form registrasi saat masuk di dalam ruang virtual Zoom. Teman-teman yang namanya masih berbeda dengan nama di form registrasi, boleh dari sekarang dipersiapkan, disesuaikan dengan nama aslinya. Selanjutnya, yang kelima, saat penyampaian materi, mikrofon di aplikasi Zoom dalam kondisi mute atau senyap, dan video diperkenankan baik untuk dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau sekiranya butuh dimatiin, boleh dimatiin, tapi kalau misalkan perlu nyala, boleh dinyalain. Selanjutnya yang keenam, pada sesi tanya jawab, pertanyaan peserta maksud saya, difasilitasi melalui chat room pada aplikasi Zoom dengan format nama _ pertanyaan. Sekali lagi formatnya nama _ pertanyaan, supaya nanti penyebutan namanya lebih mudah gitu. Dilanjut yang ketujuh dan yang terakhir,
yaitu hasil penulisan notulensi kajian, insya Allah akan dikirim melalui grup WhatsApp yang udah bisa diakses sama teman-teman dari beberapa hari yang lalu. Paling lambat itu hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Jazakumullah khairan, sekian tata tertib pada kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi teman-teman, kegiatan ini diinisiasi oleh Bakmi, kolaborasi bersama dengan Adara Internasional. Nah, kalau Adara ini apa nih? Adara Internasional ini adalah yayasan untuk perempuan dan anak-anak di Palestina, teman-teman. Gitu. Nanti juga penerjemah kita adalah Ibu Sekjen dari Sekretaris Jenderal dari Adara Internasional. Teman-teman bisa ikut donasi juga, bisa ikut berdonasi dengan cara hubungi panitia lewat grup WhatsApp ataupun langsung ke Instagramnya Adara. Ada di @adararelief, Adara Relief Internasional, di @adararelief, di situ ada Linktree dan cara donasinya. Gitu teman-teman. Karena Anda ini 100% HTM diserahkan, didonasikan kepada pergerakan Palestina ya. Iya, betul. Jadi Insya Allah. sekarang total peserta berapa nih buat yang daurah ini? Ada 24. Masya Alhamdulillah. Allah. Dikali dengan HTM dan akan 100% didonasikan kepada teman-teman kita, saudara kita di Palestina, teman-teman. Di sini juga ada tuh Open Infak for Palestine. Yuk bantu meringankan beban saudara muslim kita di Palestina sebagai ikhtiar untuk membebaskannya dari kezaliman. Di sini ada BSM atau Bank Syariah Mandiri di 7109 461339 atas nama Nanda Berliana Tania Fikri. Konfirmasi jangan lupa teman-teman biar gampang dilacak, yaitu ke 0887. Semuanya udah standby ya. Mari kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dengan tilawatul Quran oleh Mas Ahmad Mikdad. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Muhammad Fajar Ramadan atas waktunya. Ya. Terima kasih juga atas kesempatannya dari Bakmi. Saya akan membacakan surat Al-Hasyr. Suara saya terdengar ya? Insya Allah jelas. Bisa dibuka surat Al-Hasyr, juz 28, halaman 545 dari ayat pertama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين
وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Rasulullah Ajma'in. Terima kasih kepada Mas Ahmad Mikdam atas pembacaan Al-Quran Al-Karim surat Al-Hasyr juz 28. Apa saya harus baca terjemahan juga atau cukup? Boleh sekalian. Baik. Biar bisa kita maknai bareng-bareng nih pagi-pagi. Ya. Khawatir salah, saya ambil terjemah dulu ya. Boleh. Sambil menunggu Mas Ahmad Mikdam, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman peserta yang sudah berhasil lolos seleksi untuk Daurah Terbaca Quran juz 28. Insya Allah kegiatannya mulai dari hari Senin tanggal 12, kalau nggak salah, tanggal 12 Oktober, itu sampai tanggal 24 Oktober, sampai hari Minggu. Nah, Alhamdulillah Mas Mikdam udah kembali. Baik. Saya bacakan surat Al-Hasyr, surah ke-59, yang berisi 24 ayat. Saya bacakan dari terjemah ayat pertama hingga ayat 5. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya,
maka itu terjadi dengan izin Allah. Dan karena dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Maha suci, maha benar atas segala firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada keliru dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Mikdam atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita lanjut teman-teman. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah kita semua Ibu Banasari. Beliau selaku Sekretaris Jenderal Adara Relief Internasional juga akan menemani kita pada pagi hari ini sebagai moderator sekaligus penerjemah. Ibu Bana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat juga semua. Sehat Ibu, insya Allah. Ibu, sebelumnya saya izin membacakan CV singkat Ibu ya. Silahkan. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi untuk moderator kita sekaligus penerjemah ditemani oleh Ibu Banasari. Nama lengkapnya adalah Ibu Banasari SAG, biasa dipanggil Ibu Bana. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Adara Relief Internasional, lokasi kantor pusatnya di Mampang, Jakarta. Pendidikan terakhir beliau di STIU Al-Hikmah Jakarta. Selanjutnya pengalaman beliau menjadi penceramah di majelis taklim dan juga perkantoran teman-teman. Juga sebagai penerjemah bersama dengan tim di kegiatan Masjid Al-Aqsa dan 40 fakta yang belum terungkap. Selanjutnya ada 50 realita mengejutkan Yahudisasi. Jadi teman-teman nanti yang penasaran donasinya dikemanain, nanti bakal dibantu sama Adara Relief Internasional, yayasan untuk wanita dan juga anak-anak di Palestina. Betul ya Ibu ya? Ya, betul. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih Ibu telah bergabung bersama kami. Untuk waktu dan tempat selanjutnya dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada pagi hari ini bahagia sekali Adara bisa hadir di tengah-tengah acara kajian yang penuh barokah ini ya, kajian Al-Qur'an yang diadakan oleh BAQMI atau Bakmi ini dibacanya. Bakmi Ibu. Oh, dibaca Bakmi ya. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan mendengarkan juga pemaparan dari Syekh kita yang berasal dari Gaza, yaitu Syekh Rizik. Ahlan wa sahlan ya Syekh. Ahlan wa sahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yu'tikal afiyah ya Syekh. Allah ya'afikum wa barik fikum wa jazakumullah ala hadhihi ad-da'wah al-karimah. Wa du'auna li Syekh Naji. Naam. Akhbarana bi annahu al-an fi marad wa du'ana syafahullah syifaan ajilah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jadi teman-teman sebenarnya hari ini sedianya kita akan mendengarkan pemaparan dari Syekh Naji, tetapi beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini belum bisa bersama kita karena mengalami sakit. Kita doakan semoga beliau segera mendapatkan kesembuhan dari sakitnya dan segera sehat kembali. Dan alhamdulillah Syekh Rizik bersedia hadir ya, bersedia menggantikan beliau, dan masya Allah alhamdulillah beliau juga adalah sosok yang sama-sama berkecimpung di dunia Al-Quran dan seorang hafiz juga dengan segudang kegiatannya. Begitu. Untuk profil beliau sebelum ana sa'aqra bi sirah zatik qalilan Ustaz qabla an nabda. Naam, tafadhal Ya. Ustaz. Ya, baik, ini adalah profil dari Syekh Rizik yang kita bisa lihat sama-sama. Ada sedemikian banyak ya sederet kegiatan beliau yang itu mencerminkan betapa beliau ini adalah sosok yang begitu dekat dengan Al-Quran.
dan bahkan sanadnya tersampaikan kepada Rasulullah SAW, sehingga insya Allah apa yang kita dapatkan pada hari ini merupakan sebuah ilmu yang insya Allah akan sangat luar biasa bagi kita dan juga menjadi bekal yang sangat menguatkan insya Allah, apalagi kita mendapatkannya dari seorang yang berasal dari Palestina, dari Gaza, yang juga telah mengalami banyak hal yang merupakan ayat-ayat kauniyah ya. Selama ini kalau dalam Al-Quran kita mendapatkan ayat-ayat kauniyahnya, maka beliau juga menjadi salah satu dari orang yang menyaksikan ayat-ayat kauniyah yang Allah tampakkan di bumi Gaza gitu. Seperti halnya kita di sini akan mengupas bagaimana kita bisa merasakan sensasinya menghafal Al-Quran di Gaza. Nah, beliau ini akan menjelaskan kepada kita insya Allah ya. Ini saya tidak akan bacakan deretannya mungkin ya karena cukup panjang. Intinya bahwa dari deretan panjang ini juga Masya Allah beliau sosok yang luar biasa dan kita tentunya akan bisa banyak belajar dari beliau. Baik, Syekh, mungkin nabda? نعم إن شاء الله. Insya Allah. تفضل بسم مشكورا. الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم من كانت معجزاته القرآن وكان إمامه القرآن وكان خلقه القرآن وكان ربيع صدره ونور قلبه وجلاء حزنه القرآن محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله. Nabda bisur'ah jiddan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Beliau mengucapkan hamdalah dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa untuk kita semua, serta beliau juga menyampaikan satu statement bahwa siapa yang mukjizatnya adalah Al-Qur'an, siapa yang hidupnya dengan Al-Qur'an dan segala sesuatunya bersumber dari Al-Qur'an, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, orang-orang yang akan mendapatkan kekekalan dalam kebahagiaan itu. Nah, يعني في البداية أحب أن أعبر عن سروري وأنا بينكم الأخوات والإخوة الأفاضل من أندونيسيا الحبيبة الشقيقة الحبيبة إلى قلوبنا جميعا. وصحيح حقيقة نحن مشتاقون إليكم، لكن فرقت بيننا هذه الجائحة. نسأل الله أن يزيل عن أمتنا هذا البلاء وأن يجمعنا بكم في جاكرتا وفي كوالالمبور مرات عديدة إن شاء الله تعالى. Ya, pertama-tama beliau menyampaikan rasa bahagianya bisa hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Indonesia meskipun secara online seperti ini, karena beliau beberapa kali yang mengisi kajian-kajian di Indonesia sebelumnya secara offline dan datang langsung ke Indonesia. Beliau menyampaikan ini sebagai sebuah ungkapan perasaan dari seorang saudara yang merasa sebagai saudara kandung ya kita, karena memang kita diikat dalam ikatan persaudaraan dan akidah yang luar biasa di sini, akidah yang kuat yaitu akidah Islam, dan beliau juga menyampaikan sebenarnya rasa rindu beliau untuk bisa hadir lagi di tengah-tengah saudara-saudara di Indonesia, tetapi kondisi saat ini pandemi COVID yang belum memungkinkan kita untuk bisa berkumpul lagi dan bertemu secara tatap muka langsung. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, di sini saya juga ingin menyapa ada saudara saya di sini, rekan saya Ustazah Eva Muslifah ya dari Adara Relief Internasional yang juga mendampingi kita semua di sini. Ya, tafadhol. وأعبر عن شكري حقيقة لمؤسسة أدارة، هذه المؤسسة الرائدة التي تقوم على خدمة القضية الفلسطينية وخدمة المسجد الأقصى المبارك. وأنا أفتخر حقيقة بهذه الدعوة لأنها دعوة تخص القرآن الكريم، فليس هناك أجمل من الحديث عن القرآن، فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، ولا أجمل من أن يتحدث الإنسان عن كلام ربه تبارك وتعالى
وكيف ينبغي لنا كمسلمين أن نتعامل مع هذا الكلام العزيز. Ya, Syekh menyampaikan bahwa beliau sangat bersyukur sekali dengan difasilitasi oleh Adara Relief Internasional untuk bisa memberikan tauji-tauji, khususnya tauji-tauji yang disampaikan terkait dengan tema Al-Quran, karena memang tidak ada tema yang lebih baik kecuali tema Al-Quran, di mana kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dan nasihat dari Al-Quran tersebut, dan juga bagaimana kita sebagai seorang Muslim bisa menjadi lebih baik dengan Al-Quran. لقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى نحن المسلمين بخير كتاب أنزل كما أكرمنا بخير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فنحن المسلمين وحدنا الذين نملك الوثيقة السماوية الخالدة التي تحمل كلمات الله الأخيرة لهداية البشرية. Ya, Allah telah memuliakan kita dengan diturunkannya Al-Quran dan dijadikannya kita menjadikan Al-Quran sebagai sebaik-baiknya kitab dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya utusan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat Al-Qur'an, walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Dan sungguh telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab di dalamnya banyak sekali peringatan kepada kita semua agar kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang mulia. هذا الكتاب العزيز محفوظ من كل تبديل أو تحريف وذلك أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب ولم يكله إلى أحد من خلقه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كتاب إلهي 100%، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Ya, Al-Quran merupakan kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perubahan dan segala bentuk intervensi manusia di dalamnya. Allah menjamin, dan jaminan yang Allah berikan ini tidak diwakilkan kepada siapapun dari makhluknya. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian juga Allah menyebutkan di ayat berikutnya, kitabun uhkimat ayatuhu, atau di ayat lainnya, yang merupakan satu statement dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran merupakan ayat atau kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang pasti kebenarannya. فهذا الكتاب آياته لا زالت حتى اليوم تتلى وتسمع وتحفظ وتشرح كما أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام، فلم يستطع أحد أن يزيد فيه حرفا أو يخرم منه حرفا واحدا. Al-Quran juga merupakan ayat yang sampai saat ini masih terus dibaca, masih terus dihafalkan, masih terus diperdengarkan kepada kita semua, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ayat-ayat ini atau mendapati ayat-ayat ini diajarkan oleh Jibril alaihi salam, disampaikan kepada beliau yang hingga kini terus kita baca. ولقد بلغ اهتمام المسلمين بالقرآن أن عدوا آياته بل كلماته بل حروفه، فكيف يستطيع امرؤ أن يزيد أو ينقص في كتاب أحصيت كلماته وآياته وحروفه؟ لا يستطيع أحد أن يفعل هذا. Dan tidak ada tambahan sedikit pun di dalam Al-Quran, tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan tambahan terhadap ayat-ayat Al-Quran ini, dan Al-Quran sangat dijaga dari berbagai bentuk tambahan-tambahan. ولم يعرف في الدنيا كتاب يحفظه الألوف وعشرات الألوف عن ظهر غيب إلا القرآن الكريم.
لأن الله تعالى يسره للذكر والحفظ، فلا عجب أن تجد من الرجال والنساء من جمعه في قلبه، كما حفظه كثير من الصبيان الصغار لا يضيعون منه حرفا واحدا، وكذلك كثير من الأعاجم غير العرب يعني لا يسقطون منه كلمة واحدة، وأحدهم لو سألته بالعربية عن اسمه لا يعرف، لكنه يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى تقربا إلى الله وإن لم يفهم ما يقرأ ويحفظ، فهذا من إعجاز هذا الكتاب العزيز. لو سمحت أن تعيد مرة أخرى أستاذ، تفضل. نعم، كنت أقول أن هذا الكتاب هو الوحيد في الدنيا الذي يحفظه الألوف وعشرات الألوف من الناس عن ظهر قلب، الرجال والنساء والصغار والكبار لا يضيعون منه حرفا واحدا، حتى إن كثيرا من غير العرب الأعاجم يحفظون القرآن عن ظهر غيب لا يسقطون منه أي كلمة، رغم أنك لو سألتهم عن اسمهم باللغة العربية لا يعرفون، لكنهم يحفظون القرآن سبحان الله، فهذا من إعجاز الله في كتابه. Ya, beliau menyebutkan bahwa tidak ada di dunia ini satu kitab pun sebagaimana Al-Quran yang di mana Al-Quran itu dihafalkan oleh ribuan orang, bahkan bisa dikatakan jutaan orang, yang mereka sama sekali tidak melepaskan satu huruf pun dari ayat-ayat tersebut dalam ingatan mereka. Mereka hafalkan di dalam dada mereka, dan mereka tidak menyia-nyiakan hafalan tersebut. Mereka simpan baik-baik hafalan tersebut, yang bahkan kalau ada satu huruf yang hilang dari Al-Quran, dihilangkan dari Al-Quran, mereka akan tahu bahwa ada yang hilang dari ayat ini, atau ada yang dirubah dari ayat ini, atau ada yang dihapus dari ayat ini. Bahkan meskipun mereka ini, walaupun mereka menghafal Al-Quran yang penuh dengan bahasa, semuanya adalah bahasa Arab, mereka bukan orang-orang Arab. Ketika mereka ditanyakan tentang bahasa Arab, mereka sama sekali tidak mengerti begitu. Tetapi ayat-ayat Al-Quran satu persatu semua mereka bisa hafal. Di antaranya kita mungkin orang Indonesia ya, kebanyakan seperti ini gitu. Yang ini merupakan buat Ustadz ini merupakan sebuah mukjizat ya. Beliau menyebutkan ini mukjizat sekali gitu, karena memang bisa ada orang yang tidak mengerti bahasa Arab, dikasih tahu huruf bahasa Arab mereka tidak paham artinya apa, tetapi kalau Al-Quran ketika ada yang hilang dari satu huruf Al-Quran mereka bisa tahu begitu. Masya Allah. لماذا أنزل الله هذا القرآن؟ هذا الذي يجب أن نعرفه. أنزل الله هذا القرآن حتى يهدي البشرية إلى أفضل غاية وإلى أقوم طريق. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ya, mungkin nanti ada yang bisa bantu saya ya melihat ini ayatnya surat apa dulu. Ayu surah Ustaz Al-Akhir. الأخير من سورة المائدة والآية الأولى من سورة الإسراء. Ya, jadi beliau menegaskan bahwa karena memang Allah telah menurunkan Al-Quran ini sebagai hidayah kepada kita, dan dia merupakan aqwam qaulan, yang paling tegak kebenarannya, yang paling jelas kebenarannya, dan yang paling tinggi nilainya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang beliau tadi kutip ya, beliau tadi bacakan kepada kita semua. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kita untuk jalan yang paling lurus. Dan ayat selanjutnya beliau juga membacakan, telah datang kepada kamu dari Allah sebuah kitab yang jelas, sebuah kitab yang nyata yang membawa petunjuk kepada kita dan yang menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. نعم. ومن حق هذا القرآن
من حقه أن نحسن التعامل معه حفظا وتلاوة واستماعا وتدبرا وتأملا، وأن نحسن التعامل معه فهما وتفسيرا، فليس هناك أفضل من أن نفهم عن الله ما يريد، وما أنزل الله كتابه إلا لنتدبره ولنفهمه ولنفقه أسراره ولنستخرج لآلئه، كل واحد منا بقدر ما يتسع واديه. Dan dari hak Al-Quran, Al-Quran memiliki hak dari kita yang wajib kita penuhi, yaitu agar kita bisa berta'amul sebaik-baiknya dengan Al-Quran. Artinya kita bisa memperlakukan Al-Quran dengan perlakuan yang sebaik-baiknya, dengan menjaganya, dengan mentadaburinya, dengan mempelajari lebih dalam makna-maknanya dan memahami serta mencoba mempelajari tafsir-tafsirnya. Karena Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali Allah berikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa memahaminya, untuk bisa mengerti dan kemudian mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. ولا يليق بأمة القرآن لا يليق بأمة القرآن أن تقع فيما وقعت فيه أمة التوراة. ما الذي حصل مع أمة التوراة؟ وصفهم الله في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا يجب أن نقع في مثل هذا الأمر، بل يجب أن نحسن التعامل مع كتاب ربنا حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء. Jangan sampai kita, karena memang sangat tidak layak kita sebagai umat Al-Quran, umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan kitab Al-Quran yang mulia ini, berlaku seperti halnya umat Taurat, ya, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka menerima kitab Taurat, tetapi Allah menggambarkan cara mereka berta'amul dengan kitab mereka, dengan kalam Allah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, masalul ladzina humilut Taurat. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat itu, mereka membawanya di pundak mereka seperti halnya keledai membawanya, membawa kitab-kitab di atas pundak mereka, yang mereka bawa sedemikian banyak, mereka bawa sedemikian beratnya, tetapi mereka sama sekali tidak mengerti dan bahkan mereka dengan sengaja melanggar apa yang ada di dalam kitab tersebut. لكن لا يكفي أن نحفظ القرآن وأن نقرأه، ولكن يجب كذلك أن نحسن التعامل معه اتباعا له وعملا به وحكما بشريعته ودعوة إلى هدايته، فالقرآن كما تعلمون هو منهاج لحياة الفرد ودستور لسياسة الحكم ومنهج للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Ya, tidak cukup bagi kita untuk menghafalkan saja dan juga membaca terus Al-Quran tersebut, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita juga perlu memastikan bahwa kita mampu mengamalkan isi dan kandungan ayat Al-Quran tersebut, mengikutinya, berdakwah atau menyampaikan kepada orang lain dari isi Al-Quran tersebut, dan kita menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, manhaj dalam hidup kita, dan juga menjadikannya sebagai dustur atau undang-undang dalam hidup kita untuk menjadi guidance, ya, pembimbing kita dalam kehidupan ini. وقد أحسنت أمتنا في قرونها الأولى وهي خير القرون، أحسنت التعامل مع القرآن، فأحسنت فهمه وفهمت مقاصده وأحسنت العمل به إلى حد كبير في كل مجالات الحياة، وأحسنت الدعوة إليه على بصيرة وعلى علم. وخير مثال لذلك هم الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين غير القرآن حياتهم تغييرا كليا، فنقلهم من انحرافات الجاهلية إلى استقامة الإسلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهكذا القرون التي جاءت بعدهم.
Dan sebaik-baiknya contoh dan teladan kita di dalam memperlakukan Al-Quran dengan sebaik-baiknya perlakuan ini adalah umat yang berada di awal-awal masa kenabian, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka memahaminya, memahami maksud dari apa yang diinginkan dalam ayat-ayat Al-Quran itu sampai batas pemahaman yang begitu mendalam, begitu, di mana mereka melaksanakan Al-Quran, tuntunan di dalam Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam mendakwahkannya lagi kepada orang lain. Inilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang telah dirubah oleh Al-Quran kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya perubahan. Jadi Al-Quran telah membawa perubahan kepada para sahabat dengan perubahan yang begitu dahsyat, mengantarkan mereka dari kesesatan menjadi hidayah dan mengantarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. لكن بعد القرون الأولى جاءت أقوام اتخذوا القرآن مهجورا حفظوا حروفه لكنهم ضيعوا حدوده وأساءوا التعامل معه فلم يحسنوا فهم القرآن ولم يقدموا ما قدمه القرآن ولم يكبروا ما كبره القرآن ومنهم من آمن ببعضه وكفر ببعضه كما فعل بنو إسرائيل وهؤلاء لم يحسنوا العمل بالقرآن كما يحب الله ويرضى وإن تبركوا بحمله وزينوا بآياته جدرانهم لكنهم نسوا أن البركة في اتباع القرآن وفي تطبيق أحكام القرآن. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Akan tetapi kita dapati bahwa di masa-masa setelah para sahabat dari generasi ke generasi semakin luntur nilai-nilai tersebut, semakin luntur perlakuan baik terhadap Al-Quran atau cara baik memperlakukan Al-Quran, sampai satu titik di mana mereka menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai hafalan-hafalan saja, hanya sebagai ayat-ayat yang kata-katanya mereka hafalkan, tetapi mereka kehilangan esensi dari Al-Quran tersebut. Maka mereka kemudian tidak melakukan amalan yang ihsan terhadap Al-Quran, atau mereka tidak memperbaiki ta'amul mereka dengan Al-Quran, di mana sebagian mereka kemudian akhirnya beriman kepada sebagian ayat Al-Quran, tetapi sebagian mereka juga kemudian kufur terhadap sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Mereka berhias diri dengan bacaan-bacaan Al-Quran tersebut, mereka menghafal dengan baik bacaan-bacaan tersebut, bahkan bacaan mereka bagus sedemikian rupa, tetapi mereka bisa dikatakan mati di dalam menjadikan Al-Quran sebagai peringatan buat mereka, dan banyak di antara mereka yang akhirnya kehilangan esensi dari Al-Quran itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa hadza kitabun anzalnahu ma'akum mubarakun fattabi'uh. Mubarakun fattabi'uh, ya, karena sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran yang bukan hanya sebagai ayat-ayat yang perlu dihafalkan, tetapi dia adalah, atau Al-Quran adalah merupakan ayat-ayat yang harus diikuti petunjuknya di dalamnya. طيب الآن نأتي للحديث عن حفظ القرآن. لماذا نحفظ القرآن؟ أولا استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب في حفظ القرآن، ونقصد بحفظ القرآن أي قراءته عن ظهر غيب، عن ظهر قلب، بحيث لا يخلو جوف المسلم من شيء من كتاب الله، كما في الحديث الذي رواه ابن عباس مرفوعا: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أي البيت الخربان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أصحاب القرآن وحملة القرآن ويعرف لهم منازلهم ويقدمهم على غيرهم من الصحابة. Ya,
Sekarang kita beranjak pada satu pembahasan ya. Mengapa kita perlu menghafal Al-Quran dan kenapa kita diminta untuk menghafalkan Al-Quran. Kita tahu bahwa yang dimaksud dengan menghafal Al-Quran itu adalah mengingatnya secara gaib. Kalau di sini Ustaz bilang secara gaib, maksudnya mengingatnya tanpa melihat Al-Quran. Jadi bisa membaca ayatnya Al-Qurannya tanpa ada mushaf begitu. Karena apa? Ini adalah karena tuntunan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa innalladzi laisa fi jawfihi kal baitil kharib. Ya, sesungguhnya orang yang di dalam dirinya tidak ada hafalan Al-Quran, maka dia seperti rumah yang rusak, ya, rumah yang hancur, ya, karena memang Rasulullah SAW sangat menghormati atau sangat memuliakan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة يأتي صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه فيقال له اقرأ وارقه ويزداد بكل آية حسنة. Ya, Masya Allah, ini juga ada, kemudian Ustadz kembali mengingatkan kita, tentunya para penghafal Al-Quran sudah hafal dengan hadis ini ya, bagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran datang dengan yaji'u sahibul Quran, orang sahibul Quran itu datang pada hari kiamat dan kemudian didatangkan kepadanya hafalan Al-Quran ya, hafalan Al-Qurannya, dan kemudian Al-Quran itu datang sebagai pembela untuk orang tersebut dan mengatakan agar Allah memberikan kepada mereka, kepada para penghafal Al-Quran itu berbagai bentuk kebaikan. Kemudian setelah diberikan, maka Al-Quran juga memintakan kembali agar meminta lagi bagi ahlul Quran tersebut. Di sini fayalbasu, maza Ustaz, fayalbasul Quran. يلبس أولا تاج الكرامة ثم يلبس حلة الكرامة ثم يقول القرآن يا رب ارضى عنه فيرضى الله عنه ثم يقال له اقرأ وارقه ويزداد بكل آية حسنة. Oke. Jadi ini adalah hadis yang menyebutkan keutamaan atau balasan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, mereka akan mendapatkan mahkota Al-Quran, mahkota yang khusus diberikan kepada sahibul Quran. Kemudian yang kedua nanti mereka akan mendapati perhiasan yang diberikan khusus untuk para sahibul Quran, dan juga kemudian Al-Quran itu akan memohonkan kepada Allah agar Allah memberikan kepada mereka keridhaan, dan keridhaan ini adalah puncak dari kenikmatan yang Allah berikan kepada sahibul Quran. Maka Allah meridhoi mereka semua dan mereka kemudian diminta untuk membacanya, maka setiap bacaan itu membuat mereka semakin tinggi lagi derajatnya, semakin tinggi lagi derajatnya. Subhanallah, wa hadhihi al-karama laysat faqat li hamil al-Quran. بل إن هذه الكرامة تمتد لأبويه حيث ينالهما قبس من هذا النور من بركة القرآن. فعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا لماذا ألبسنا هذا التاج فيقال بأخذ ولدكما القرآن لأن ولدكما حمل هذا القرآن. Ya. Ini Masya Allah ya, ini juga mungkin motivasi yang saya sering mendapati dari para penghafal Al-Quran, di mana ternyata bukan hanya bagi mereka para penghafal Al-Quran keutamaan itu diberikan, tetapi para sahibul Quran ini juga
akan mampu memberikan kepada kedua orang tua mereka kebaikan. Di mana ada sebuah hadis yang mengatakan man qara al-Qur'an wa ta'amula, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mereka memperbaiki atau memperbagus ta'amul mereka dengan Al-Qur'an, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tua mereka akan diberikan mahkota, diberikan dua perhiasan, masing-masing diberikan perhiasan di kepala mereka, dipakaikan, lalu kemudian kedua orang tua tersebut bertanya, kenapa kami diberikan keistimewaan dan kehormatan seperti ini? Gitu. Maka kemudian dijawab, mereka diberikan jawaban bahwa sebabnya adalah karena anak kalian menghafal Al-Quran dan memperbaiki atau membaguskan ta'amul mereka dengan Al-Quran. لذلك أيتها الأخوات الكريمات من أرادت منكن أن تبر والديها فلتحرص على أن تلبسهما تاج الوقار. فلتحرص على أن تلبس والديها تاج الوقار. كيف يكون ذلك؟ بأن تحفظي كتاب الله. فإذا حفظت كتاب الله سيلبس والديك يوم القيامة هذا التاج ويكون هذا في ميزان حسناتك. فليس هناك بر أعظم من هذا البر يقدمه الولد لأبيه وأمه. Masya Allah. Karena itu bagi siapa saja yang ingin memberikan yang terbaik buat kedua orang tuanya, maka dan mereka ingin menyaksikan kedua orang tuanya mendapatkan tajul waqar, ya ini deh tajul waqar, yakni crown ya, nasib Indonesia. Mahkota, Masya Allah. Ya, diberikan kedua orang tuanya diberikan mahkota, maka hendaklah mereka menjadi para penghafal Quran agar mereka bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Nah, Ustaz. وفي هذا الإطار أحب أن أنوه إلى بعض الأمور التي تعيننا على حفظ كتاب الله، وذلك من وحي تجربتي الشخصية. فأول أمر يجب أن نحرص على أن نحفظ القرآن منذ الصغر. فالنقش أو العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والطفل الصغير أو الفتى الصغير يكون عقله مهيئا لحفظ كتاب الله، ليس عقله مشغولا بأي شيء، بل عقله متفرغ لهذا القرآن. فإذا أقبل على حفظ القرآن في الصغر كان من السهل عليه أن يراجعه ويستذكره في الكبر. ونحن نعرف أن علماءنا كثير منهم قد حفظوا القرآن قبل 10 وقبل 8 وقبل 7، وقد سمعنا إلى مشايخنا بأن القرآن كان على ألسنتهم سهل يسير. فاحرصوا على أن تتعلموا أو تحفظوا القرآن في الصغر وأن تحفظوه لأولادكم في الصغر. Nah, sekarang bagaimanakah kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik? Dan ini berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita seharusnya menghafal Al-Quran sejak kecil. Dan mungkin ini bisa kita terapkan kepada anak-anak kita kalau kita sudah terlambat ya. Karena apa? Karena ilmu di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Ya, kita tahu ini semua peribahasanya. Dan kebanyakan para ulama, mereka semua rata-rata menghafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Gitu. Sehingga inilah yang membuat mereka menjadikan hafalan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang begitu mudah bagi mereka, karena memang di masa kecil saat mereka menghafal Al-Quran itu dalam keadaan posisi pikiran mereka belum banyak beban, belum banyak pikiran yang mengganggu, sehingga sangat mudah sekali mereka menyerap Al-Quran. طب ماذا بالنسبة للذين قد كبروا في السن؟ هل لن يستطيعوا أن يحفظوا القرآن؟ لا، يستطيعوا أن يحفظوا القرآن إذا أخلصوا النية لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يسر هذا القرآن، جعله يسيرا على الألسنة والقلوب. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فأنت إذا أقبلت على الله تبارك وتعالى، إذا أقبلت على كتاب الله سيعينك الله، حتى لو كان عمرك في 50 أو في 60. أنا أعرف رجل جاري في غزة عمره 70 عاما، أقبل على القرآن بهمة وحفظه في 3 أو 4 سنوات، والآن هو عمره 74 عاما وقد كرمناه العام الماضي لحفظه كتاب الله كاملا.
Insya Allah. Nah, tadi ketika dianjurkan sejak kecil kita untuk menghafal Al-Quran, lalu bagaimana dengan kita yang sudah dewasa tapi kita belum menghafal Al-Quran? Tenang dan kita tidak perlu khawatir karena Al-Quran itu memang dijadikan mudah bagi kita. Bisa kita menghafal Al-Quran dengan mudah pada usia kita yang sudah dewasa, tapi dengan satu syarat, yaitu ikhlas. Kenapa? Karena ketika kita mengikhlaskan niat kita menghafal Al-Quran, insya Allah itu semua akan menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman saya di Gaza itu ada seorang kakek tua yang mulai menghafal Al-Qur'an di usia dia 70 tahun. Tetapi alhamdulillah dalam waktu 4 tahun dan saat ini usia beliau sudah 74 tahun, beliau kemudian sekarang sudah menjadi hafiz Quran. Insyaallah. أيضا إذا أردت أن يعينك الله على حفظ كتابه فلا بد أن تخلص في الحفظ لله وحده، فلا تحفظ لأجل أن يقال عنك حافظ، ولا تحفظ لأجل أن يكرمك الناس في الدنيا، ولا حتى يشير إليك ويقول هذا حافظ لكتاب الله، لا، بل احفظ كتاب الله ابتغاء وجهه تبارك وتعالى، فقط لأجل أن يرضى عنك، ليس لأي غرض آخر. ستجد حينها التوفيق والتيسير والتسهيل يأتيك من كل حدب وصوب، من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب. Ya. Dan pesan saya adalah kalau kita mau menghafal Al-Quran dengan baik, maka kuncinya adalah niat yang ikhlas, yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena apa? Karena dengan niat ikhlas ini kita terhindarkan dari niatan-niatan kita disebutkan sebagai niat untuk bisa disebut sebagai hafiz, kita mendapatkan gelar penghafal Al-Quran dan mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu hafalkanlah Al-Quran semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan satu tujuan itu saja Allah akan memberikan kepada kita taufiknya, Allah akan memberikan kita kemudahannya di dalam menghafalkan Al-Quran dan segala bentuk hal yang akan mengantarkan kita untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. أيضا إذا أردت أن تحفظ القرآن فلا بد أن تختار صديقا أو مجموعة من الأصدقاء لكي تتعاهدوا على قراءة القرآن ومراجعته وحفظه مع بعضكم البعض، لأن الإنسان إذا كان وحيدا في حفظ القرآن ربما يصيبه الملل، فإذا أردت ألا يصيبك الملل فاتخذ صحبة صالحة تقرأ عليهم ويقرأوا عليك وتنبه بعض خلال سنوات فقط ستتم حفظ كتاب الله كاملا. Dan juga nasihat saya adalah jika kita mau menjadi penghafal Al-Quran yang baik, maka seharusnya kita memilih juga teman atau komunitas yang bisa membantu kita dalam menjaga hafalan kita. Kenapa? Karena kalau kita sendiri maka akan timbul rasa bosan. Karena itu carilah teman, carilah komunitas, carilah lingkungan-lingkungan yang bisa mengantarkan kita untuk terus menjaga Al-Quran. Nah, Ustaz. أيضا حتى تحفظ القرآن لا بد أن تختار الوقت المناسب والمكان المناسب. لما نتحدث عن الوقت المناسب فأفضل أوقات الحفظ من تجربتي هي وقت ما بعد الفجر ووقت ما بعد العصر، فهذان الوقتان من أفضل الأوقات لحفظ كتاب الله. وللمراجعة فأفضل الأوقات قبل الفجر وقبل العشاء، أفضل أوقات المراجعة قبل الفجر في قيام الليل وقبل العشاء أو قبل النوم، هذه أفضل أوقات المراجعة، حتى إن العلماء يقولوا أن المراجعة قبل النوم أو أن النوم يساعدك على حفظ ما قد راجعته قبل النوم مباشرة. Ya. Sementara waktu yang cocok bagi kita untuk menghafal berdasarkan apa yang saya alami itu adalah yang terbaik dalam menghafal Al-Quran itu setelah sholat subuh ya ba'dal fajri dan setelah maghrib, ba'dal maghrib Ustaz. Ba'dal asri. Oh ba'dal asri, oh ya. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar gitu.
Dan untuk murojaahnya yang seperti yang saya alami dan atau kebiasaan saya adalah murojaah itu sebelum fajar, yaitu pada saat tahajud, itu waktu-waktu murojaah yang terbaik, dan juga sebelum waktu isya. Gitu. Karena para ulama mengatakan bahwa murojaah sebelum tidur itu adalah waktu yang sangat baik sekali untuk membuat hafalan kita menjadi kuat. أيضا أنبهكم إلى ما نبه إليه علماؤنا أن الحافظ لابد أن يبتعد عن المعاصي، لابد أن يتقي المعاصي والأخطاء حتى يعينه الله على الحفظ، فإن المعاصي تسلب منك نعمة الحفظ وتسلب منك نعمة التركيز. فإذا كنت مع الله تطيع الله وتأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه ولا تقترب من المحرمات، فهذا معين لك على الحفظ إن شاء الله. أما إذا كنت تقع في المعاصي فإن قلبك سيكون أسود، والقلب الأسود لا يستطيع أن يتشرب القرآن. Masya Allah. Dan sesungguhnya para penghafal Quran itu juga seharusnya, dan untuk dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, maka hendaknya dia menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat dan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang bisa membuat mereka menjadi memiliki hati yang bersih, di mana hati yang bersih itu akan menyebabkan hati tersebut mampu mendapatkan kenikmatan dalam menghafal. Begitu. Karena itu janganlah kita mendekati kemaksiatan ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, maka karena kemaksiatan itu akan membuat hati kita menghitam. Dan ketika hati kita menghitam, maka sulit bagi kita untuk bisa menyerap kebaikan-kebaikan dari Al-Quran dan menyerap hafalan-hafalan Al-Quran. الأمر الأخير في هذه النقطة أن حفظ القرآن يحتاج إلى كثير من الصبر، إلى كثير من الصبر. يجب أن تكون صبورا، وأن يكون عندك نفس طويل وأنت تحفظ القرآن، وأن تراجع وتقرأ باستمرار. فإذا حفظت القرآن كاملا فلا بد لك بعد ذلك أن تقرأ في كل يوم 3 أجزاء على الأقل حفظا من حفظك. وأفضل وقت كما قلنا لتراجع حفظك هو في قيام الليل. قال علماؤنا إن مراجعة القرآن في قيام الليل هي المعين والمثبت لهذا القرآن في قلبك. Ya. Dan juga yang penting sekali kita ingat bahwa menghafal Al-Quran itu membutuhkan kesabaran. Karena itu hendaknya kita menjadi orang yang sobur di sini. Sobur itu orang yang sabar banget, pemilik ahli sabar lah gitu. Dan hendaknya kita terus-menerus mampu untuk menjaga murojaah kita dengan tanpa adanya rasa bosan ya. Kenapa? Karena memang hafalan kita akan membantu kita untuk atau usaha kita untuk terus menghafal itu akan menjaga kita untuk terus menjadi penghafal Al-Quran. Terutama khususnya adalah pada saat momen-momen yang paling luar biasa, itu pada saat Qiyamul Lail. Karena itu semua akan membantu kita dan menolong kita di dalam menghafal Al-Quran. وهنيئا حقيقة لحفاظ القرآن، هنيئا لحفاظ القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيقول لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا قرأت حتى نهاية الفاتحة ستكون في الدرجة الأولى مثلا، إذا قرأت حتى نهاية البقرة ستكون في الدرجة 10، إذا قرأت حتى الكهف ستكون في الدرجة 50، إذا قرأت القرآن كاملا ستكون في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Ya, dan saya ucapkan di sini selamat buat para penghafal Al-Quran, di mana kita tahu bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Allah akan mengatakan kepada para penghafal Quran kelak nanti di hari kiamat, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah dan teruslah kamu membaca
sesungguhnya posisi kamu dan derajat kamu ditentukan pada akhir bacaan kamu di dalam Al-Quran. Dan tentunya kita tahu bahwa setiap yang terbanyak dalam membaca Al-Quran, dia akan semakin tinggi, dan hingga kita bisa mencapai satu derajat, kita mencapai satu tingkatan di mana kita akan berada di dalam di dalam kelompok atau berdekatan dengan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah yang paling baik, yaitu orang-orang yang membenarkan semua firman dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik derajat yang bisa dicapai oleh seorang hamba. نعم، لكن بعض الناس سبحان الله ليس عندهم القدرة على الفهم، ليس عندهم القدرة مطلقا على الفهم، فهؤلاء ندعوهم إلى أن يكثروا من تلاوة القرآن. اقرأوا القرآن كثيرا، فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب حتى تتلوه الألسنة ولتستمع إليه الآذان ولكي تتدبره العقول وتطمئن به القلوب. حتى إن العلماء ذكروا في تعريف القرآن أنه المتعبد بتلاوته، يعني نتعبد الله بقراءة هذا القرآن. وحتى تميز وحي القرآن عن وحي السنة بأن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو. فنحن نقرأ القرآن كقراءة تلاوة تعبدية، لكن لا نقرأ السنة قراءة تعبدية. فيصح في الصلاة أن نقرأ القرآن ولا يصح في الصلاة أن نقرأ السنة. هذا هو الفرق بين القرآن والسنة، رغم أن كليهما وحي من الله. Karena itu bacalah Al-Quran bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, dan memang ada sekelompok orang yang memang tidak diberi kemampuan untuk memiliki daya ingat yang kuat. Ya. Karena itu bagi orang-orang yang seperti ini, maka tetaplah membaca Al-Quran. Diperintahkan kepada mereka untuk selalu menjaga bacaan Al-Quran itu atau mendawamkan bacaan Al-Quran sampai lidah mereka itu begitu lentur, ya, lidah mereka terbiasa dengan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu meskipun mereka tidak bisa menghafalkannya, tetapi para ulama memberikan definisi dalam membaca Al-Quran, atau definisi dari Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bi tilawatihi, yaitu ketika kita membacanya itu merupakan ibadah, dihitung sebagai ibadah, di mana kita bisa membaca Al-Quran di dalam sholat kita, tapi kita tidak bisa membaca as-sunnah, ya, atau hadis-hadis Rasul di dalam sholat kita. Itulah bedanya hadis dengan sunnah. Walaupun kedua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kelebihan dari Al-Quran ini adalah dianggap ibadah dalam membacanya, di mana tidak sama dengan bacaan ketika kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن هنا جاءت آيات الكتاب العزيز وأحاديث الرسول الكريم تحث على التلاوة وترغب فيها وتعد عليها بالثواب الجزيل والأجر العظيم. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فانظروا، الله يقول أن الذين يتلون كتاب الله يرجون تجارة لن تبور، يعني تجارة لا تخسر. ما هي التجارة التي لا تخسر؟ هي التجارة مع الله، أن أعطي الله من وقتي ومن عقلي ومن راحتي ليعطيني الجنة إنه غفور شكور. Dan di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali hal-hal yang terkait dengan pengingat kepada kita dan pemotivasi bagi kita semua untuk menghafalkan Al-Quran, di mana kita akan mendapatkan pahala yang besar sekali dari membaca Al-Quran. Sebagaimana tadi ayat yang beliau bacakan, sesungguhnya orang-orang yang
membaca kitab Al-Quran itu mereka adalah orang-orang yang mengharapkan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jual beli yang mereka harapkan itu adalah jual beli yang tidak akan mengalami sedikit pun kerugian, yaitu jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka semua kelak akhirnya akan mendapatkan surga dari Allah. وعن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيعا يأتي يوم القيامة يشفع لك. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة الواحدة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسألتي، يعني اللي القرآن بيشغل عن دعاء الله، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. Nah, Ustaz, Ustaz qabla nutarjim hal nadkhul ila bahthi bi kaifa yahfadhu ahli Gaza bil Quran wa kaifa hifzul Quran li ahli Gaza hada yuqawi syakhsiyatahum wa wa a'malahum li khasatan li muwajjahat as-Suhyuni kata. نعم بعد القليل إن شاء الله نبدأ في هذا المحور إن شاء الله. Barusan Ustaz menyampaikan sebuah hadis dari Abi Umamah yang mengatakan, hadis tersebut mengatakan tentang sebuah perintah kepada kita semua untuk membaca Al-Quran. Dan motivasinya adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada kita sebagai syafaat, ya, sebagai penolong kepada kita di hari kiamat nanti. Serta bahwa bacaan-bacaan Al-Quran kita itu akan mendatangkan kebaikan, di mana satu kebaikan yang kita tahu bahwa satu huruf mengandung satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bisa menjadi 10 kali lipat kebaikan pahalanya. Dan juga satu pernyataan atau dalam hadis tersebut, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan kesibukannya itu semua adalah Al-Quran, maka Allah akan memberikan kepadanya seutama-utama yang Allah pernah berikan kepada hamba-hambanya. نعم. نتحدث الآن في هذا المحور حول تجربة أهل غزة في حفظ القرآن الكريم، وأركز الحديث في هذا الأمر في نقاط. النقطة الأولى أن مخيمات التحفيظ في غزة تحرص على أن تحفظ القرآن للأشبال الصغار منذ الصغر، فنبدأ في تحفيظ القرآن الكريم حينما يبلغ الطفل 4 سنوات، فيبدأ من جزء عامة من السور الصغيرة، من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص ثم المسد وهكذا، ويتقسم. نعم، يمكن أن نترجم ثم نكمل أستاذ. Ya, beliau kemudian menceritakan di sini bagaimanakah pengalaman ahli Gaza dalam mendidik penduduk Gaza tersebut untuk bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa lembaga-lembaga tahfidz Quran di sana, di Gaza itu, mereka dibina sedemikian rupa untuk menjadi penghafal Al-Quran sejak sedini mungkin. Jadi kalau kita di sini PAUD, di sana mereka tuh PAUD-nya adalah Al-Quran. Sejak usia mereka 4 tahun, dan mereka mulai diajarkan menghafal Al-Quran dari juz amma, dari ayat-ayat yang atau surat-surat yang pendek. أيضا كل حلقات التحفيظ في غزة تعقد في المساجد، فأنتم تعلمون أن المساجد يضفي جوا روحانيا، هذا الجو الروحاني يجعل الطالب يعيش في أجواء جميلة جدا مع القرآن. والمسجد فسيح، فيتوزع الطلاب على أعمدة المسجد، يجلس كل طالب عند عمود من الأعمدة ويمسك مصحفه ويرتل. Nah, Masya Allah. Dan tips yang kedua di sana, seluruh halaqah-halaqah Al-Quran itu diadakan di masjid. Dan kita tahu bahwa masjid adalah tempat terbaik yang akan memberikan atmosfer khusus yang tidak didapat di tempat lain,
di mana kita tahu masjid masjid yang luas bisa dibagi-bagi dalam beberapa halakoh-halakoh Quran, dan mereka bisa berada di satu tiang-tiang masjid tertentu untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Dan ini sangat baik sekali pengaruhnya terhadap menghafal Al-Quran. نعم. وحلقات التحفيظ في غزة تعقد بشكل يوميا حتى لا يتفلت الحفظ من الطالب، فيجلس الطلاب يوميا من العصر إلى المغرب أو من المغرب إلى العشاء بشكل يومي، ومعهم مدرس يتابع معهم يوما بيوم ويسجل محفوظاتهم في سجل، يسجل ما الذي حفظه واليوم والتاريخ وما هو الورد الذي المطلوب منه في اليوم التالي، يسجله له في الدفتر ثم يعطيه إياه. ويتابع المحفظ مع والديه، مع والد الطفل أو مع والد الطفلة مباشرة، يتصل به ويقول له أن ولدك حفظ اليوم بشكل ممتاز، أو أنه لم يحفظ اليوم بشكل ممتاز ونرجو منكم أن تتابعوا، وهكذا. Ya, yang ketiga, bahwa halakoh-halakoh Al-Quran yang ada di Gaza itu sifatnya itu dilakukan setiap hari. Jadi rata-rata ini diadakan dari waktu asar sampai maghrib, ya, dan mereka diawasi oleh pembina-pembina yang mencatat hafalan-hafalan mereka, membimbing mereka, kemudian catatan-catatan tersebut dibuat sedemikian sedetail mungkin, yang nanti akan dikoordinasikan dengan kedua orang tua mereka gitu. Kalau hafalannya bagus, mereka akan dilaporkan, ini anak kamu bagus, hafalannya mumtaz gitu. Tapi kalau ada masalah dan kendala, mereka juga coba diskusikan agar anak ini bisa terus terpantau dan bisa terus menjadi penghafal Al-Quran yang baik. وهناك اختبارات مستمرة للحفاظ، فهناك إذا حفظ الطالب 5 صفحات يتم اختباره في هذه ال5 صفحات، فإذا حفظ 10 يتم اختباره في ال10 صفحات، وإذا أتم نصف جزء 10 صفحات يتم اختباره، ثم إذا ختم الجزء كاملا يعقد له اختبار في الجزء كاملا ويتم إعطاء شهادة له وتكريمه. فإذا ذهب إلى الجزء الثاني نفس الشيء، إذا ختم 5 صفحات من الجزء الثاني يختبر، ثم إذا ختم نصف جزء يختبر، ثم إذا أتم الجزء يختبر، ثم يختبر في الجزئين مع بعض، وهكذا إذا ذهب للجزء الثالث يختبر في ال3 أجزاء مع بعض، وهكذا حتى إذا بلغ 10 أجزاء يتم عمل اختبار كامل لل10 أجزاء، وهكذا لما يصل إلى 20 جزء وإلى القرآن كاملا. Dan metode menghafal mereka ini dibuat dalam bentuk setiap 5 halaman seorang murid atau santri ini menghafal Al-Quran, di 5 halaman itu mereka diuji gitu. Nanti ketika mereka bertambah sampai 10 halaman, mereka diuji lagi dari awal sampai akhir. Kemudian ketika mereka sampai 1 juz, maka mereka diuji 1 juz. Nah, pada masuk ke juz kedua, begitu juga. 5 halaman, 10 halaman, dan ketika sampai di 2 juz dia menghafal, maka dia akan dites dari juz 1 ke juz 2. Begitu terus, sehingga hafalannya semakin kuat, sampai di 10 juz, begitu juga. Begitulah tekniknya, sampai hafalan mereka menjadi hafalan-hafalan yang kuat. Nah, Ustaz? ومن الأمور التي يركز عليها الحفاظ في غزة أنهم يكرمون حفاظ القرآن بعد كل جزء، فيكرم الطالب من خلال احتفال، يعقد هذا الاحتفال في المسجد أمام كل الناس، ويكرم كل حفظة الأجزاء، الذي حفظ جزء أو جزئين أو 3 أو 4 أو 5 أو غيرها يتم تكريمه أمام الناس، ويدعى إلى حفل التكريم والدي الطفل أو والدي الحافظ، ويكون حضور في هذا الاحتفال. وما شاء الله هذه المهرجانات تكون مهرجانات جميلة جدا ومشجعة جدا ومحفز جدا، وتعقد هذه المهرجانات في المساجد، تكون أمام الناس في المساجد. هل يعطى هذا الحافظ بشيء بالهدايا مثلا أستاذ؟ أي نعم يتم تكريم الطلاب بشهادة وبهدية، شهادة وهدية، وهذه الهدايا يتبرع بها أهل الخير، ليست من أموال المركز، مركز التحفيظ، إنما كثير من الناس يتبرعون لهذه المراكز بكثير من الأموال، ما شاء الله.
Ya, Masya Allah ya, Ustadz menceritakan kepada kita bagaimana atmosfer menghafal Al-Quran di Gaza itu sedemikian rupa menjadi sebuah hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak, karena mereka setiap kali mereka mampu mencapai satu tahapan tertentu, satu juz menghafal Al-Quran, mereka akan diberikan ucapan selamat dan dibuat perayaannya gitu ya. Dan itu diadakan di masjid, dipanggil orang tuanya dan dibuat semacam apa upacara penghormatan gitu ya pada mereka semua, dan sebagian dari mereka diberikan syahadah, mereka diberikan sertifikat, dan juga mereka diberikan beberapa hadiah. Tadi saya tanyakan apakah mereka dapat hadiah atau tidak gitu. Dan hadiah tersebut bukan dari markas Quran, tetapi dari orang-orang yang inisiatif untuk memberikan hadiah kepada para penghafal Al-Quran itu. Jadi suasananya menjadi suasana yang sangat membahagiakan bagi anak-anak. من أهم الأمور كما قلت لكم أن المحفظين يتواصلوا مع أولياء الأمور بشكل مستمر. ليس هناك انقطاع بين المحفظ وبين ولي الأمر، بين والد أو والدة الطفل أو الحافظ، فهناك تواصل مستمر بحيث يتم إخبارهم أولا بأول عن مستوى ابنهم وإلى أين وصل في الحفظ ولماذا هو متأخر وما إلى ذلك. هذا التواصل مهم جدا حتى يشعر الطالب أنه متابع من قبل أهله ومن قبل محفظه كذلك. فإذا تساهل المحفظ لن يتساهل الأهل، وإذا تساهل الأهل لن يتساهل المحفظ، فيبقى الطالب في جد واجتهاد طيلة وقت التحفيظ. Ya, dan yang paling penting dari proses ini semua adalah adanya kesinambungan pengawasan ya dan koordinasi antara pembimbing dengan orang tuanya, gitu. Sehingga ketika orang tuanya lalai, maka pembimbing itu bisa mengingatkan kenapa anak ini kurang dalam hafalannya. Kebalikannya juga begitu. Ketika misalnya pembimbingnya agak kendor terhadap anak ini, maka orang tuanya bisa menanyakan kenapa anak saya tidak diawasi begitu. Nah, Ustaz. Wa baqilana al-waqt qalil, Ustaz, mungkin نعم، عندي نقطة واحدة. نعم، عندي نقطة واحدة فقط أحب أن أنبه إليها، وهي أن مركز التحفيظ يحرص إلى جانب تحفيظ القرآن يحرص على تربية الأطفال. فهناك حصة في الأسبوع تكون حصة تربية يتناول فيها الطلاب شيء من الفقه أو من السيرة النبوية أو من الأخلاق أو من السلوك والمعاملات، كيف يتعامل مع الناس، كيف يبر والديه، كيف يتعامل مع كبار السن. وأحيانا يأخذ الطلاب في رحلات حتى لا يملوا، فكل شهر تكون هناك رحلة على مستوى مركز التحفيظ، فيأخذ الطلاب كلهم إلى رحلة ترفيهية، وتكون الرحلة طويلة يعني يوما كاملا إلى أماكن ترفيهية وفيها طعام وشراب وألعاب ومسابقات وما إلى ذلك. وهذا الشيء محفز أيضا للطلاب على الالتزام بهذا التحفيظ. والنقطة الأخيرة أن في الإجازات الصيفية يكون التحفيظ مكثفا، فيكون الطالب يحضر إلى المسجد وقتا طويلا من الصباح إلى العصر مثلا، أو من العصر حتى العشاء، ويكون كمية الحفظ أكبر من غيره من الأيام. صيف يا في الصيف يعني في جو الحر يعني يوسف؟ لا، أنا قلت الصيف لأن الصيف هو فترة الإجازة من المدارس عندنا في غزة. Nah. Terakhir Ustadz ingin menyampaikan bahwa salah satu yang menambah semangat mereka untuk menghafal Al-Quran dan juga untuk menambah kualitas mereka dalam menghafal Al-Quran adalah mereka diberikan pendidikan nilai-nilai terhadap anak-anak ini, diberikan pendidikan nilai-nilai akhlak sebulan sekali begitu ya, nilai-nilai yang membuat mereka kemudian mampu menjadi penghafal Al-Quran yang juga mengerti bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dengan baik gitu, dan beberapa pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan ini. Kemudian sebulan sekali juga diadakan rihlah. Rihlah itu diadakan untuk membuat mereka mendapatkan kembali semangat untuk semakin kuat dalam menghafalkan Al-Quran. Begitu. Khalas Ustaz?
نعم تفضل يا أستاذ. نعم أنا انتهيت الآن، وأشكر لكم حسن الاستماع وأرجو الله أن يتقبل منا ومنكم. Nah, Masya Allah. Ya Ustadz berharap semoga Allah menerima semua yang tadi kebaikan yang kita lakukan atau amal untuk mendengarkan materi ini. Wa al-an fursah li li istifsarat. Nah, نعم تفضل. panitia bagaimana untuk tanya jawab? Sudah dipilihkan pertanyaan Insya atau? Allah saya bantu bacain ya Bu ya. Oke, Beberapa sudah alhamdulillah. saya seleksi karena sebagian pertanyaan sudah dijawab di tengah sesi materi barusan. Oh baik. Yang pertama Ibu dari Kak Dahlia. Bismillah, Ustaz mohon penjelasan mengenai hadis dikatakan kepada Sahibul Quran di hari kiamat, bacalah dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau menartilkannya di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu adalah di akhir ayat yang engkau baca. Apakah ini terkait banyaknya ayat yang kita baca? Pertanyaan pertama. Lalu ada beberapa pertanyaan Ibu dari yang ini. Apakah terkait ada ayat-ayat yang jika dibaca atau dihafal akan mengantarkan pada kedudukan tertinggi? Mungkin maksudnya ayat-ayat khusus yang mengantarkan kita kepada kedudukan tertinggi. Terus selanjutnya, keutamaan ini untuk yang membaca atau untuk menghafal? Pertanyaan terakhir dari paket pertanyaan ini, bagaimana dengan ayat atau surah Satu orang yang nanyanya ya? Satu orang, Ibu. Borongan. Bagaimana dengan ayat atau surah yang pernah kita baca namun terlupa, jadi nggak lancar gitu, Ibu. Itu pertanyaannya apa? Ya, jadi gimana untuk ayat-ayat yang nggak lancar, apakah terhitung untuk kenaikan atau tidak, dan lain sebagainya. Oh, Masya Allah. Ini, ya, Ustaz, hunaka soal lil hadis alladzi qara'tum, yani li hafizil Quran di yaumil qiyamah, yani yuqalu lahu iqra' wartaqi. Hada. Wa soal yani hal al-maqsud bihi يعني لمن يقرأ القرآن أو لحافظ القرآن. نعم. لا، هو المقصود به لحافظ القرآن، لأن الحديث في نهايته ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني عند آخر آية تقرأها من حفظك وليس من قراءتك، لأن الجميع يستطيع أن يقرأ القرآن لكن ليس الجميع قد حفظ القرآن. فإذا حفظت مثلا الفاتحة فقط فإن درجتك ستكون درجة معينة، لكن إذا حفظت البقرة درجة أعلى، إذا حفظت نصف القرآن أعلى، إذا حفظت القرآن كاملا ستكون في درجة عليا جدا. فالمقصود بهذا الحديث كما يقول العلماء هم الحفاظ وليس القراء. القراء لهم أحاديث أخرى، لكن هذا الحديث مختص بالقرآن بالحفاظ. اقرأ وارتقي أيها الحافظ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. Ya. Ini satu-satu dulu dijawabnya kali ya. Tadi saya menyampaikan pertanyaan tentang apakah hadis Iqra' wartaqi itu adalah untuk penghafal Al-Quran atau untuk yang membacanya saja tadi kan. Ustadz memastikan bahwa ayat ini jelas untuk penghafal Quran. Jadi yang sudah menghafal Al-Quran dan di akhir dia membacanya itulah, disitulah perintah Allah dan yang menentukan derajat mereka. Jadi kalau untuk yang membaca Al-Quran saja itu beda lagi hadisnya. Ya, itu pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa. Untuk ayatnya ada yang spesifik nggak Bu? Untuk kenaikan ini apakah ada yang lebih utama dan lain sebagainya? Nah, wa hal hunaka ayatun khassah atau surah khassah Ustaz di qiraatil Quran allati yani yaj'aluna fi darajatin khassah. يعني نرتقي. هو الذي يجعلك في درجة خاصة أن تكون حافظا لكتاب الله. ماذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن حينما وصف القرآن نفسه؟ قال بل هو آيات بينات أين في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فشوف الله سبحانه وتعالى كرم الحفاظ بأن جعل قلوبهم وصدورهم أوعية تحمل كلام الله. بل هو آيات بينات أين؟ لم يقل في المصاحف ولم يقل في الدفاتر،
بل قال في صدور الذين أوتوا العلم. هذا أعظم تكريم لحفاظ القرآن. Nah, yani as-su'al yani hal hunaka surah khassah atau ayat khassah atau kulli al-Qur'an hafizahu yani yaj'aluhu fi darajatin 'aliyah. تقصدي سورة خاصة أو آية خاصة؟ لا، ليس هناك شيء خاص، لا ليس هناك شيء خاص طبعا، فالقرآن كله كلام الله، سواء سورة الفاتحة أو سورة الكهف أو سورة الناس كلها في درجة واحدة طبعا، لكن هناك بعض الآيات والسور يحبذ للإنسان أن يحفظها حتى يستطيع أن يقرأها في كل وقت، مثل أذكار الصباح التي نقرأها، أوائل سورة البقرة وأواخر سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذات، هذه يحبذ أن يحفظها المسلم، ليس لأن أجرها أكثر من أجر غيرها، ولكن حتى يداوم عليها في كل وقت وحين. Masya Allah. Ya, jadi pertanyaan tadi apakah ada surat khusus atau ayat khusus yang membuat kita menjadi punya kesempatan untuk meraih derajat khusus tadi kan pertanyaannya ya. Tadi Ustadz awalnya memahami kembali lagi menegaskan bahwa bukan untuk orang yang sekedar membaca Al-Quran, tetapi derajat yang tinggi ini adalah untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi ayatnya beliau kutip tadi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril mukminin. Jadi itu adalah ayat-ayat yang jelas yang ada di dalam hati-hati orang mukmin. Jadi hati-hatinya para penghafal Al-Quran. Inilah kemuliaan yang diberikan pada para penghafal Al-Quran. Adapun ayat-ayat khusus tadi tidak ada. Artinya seluruh Al-Quran ini adalah yang akan membuat para penghafal Al-Quran itu menjadi tinggi derajatnya. Adapun ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di pagi hari atau sore hari ya, misalnya dari surat Al-Baqarah gitu, kemudian Al-Fatihah, surat-surat yang kita bisa baca sebagai zikir pagi dan zikir sore, ini diberikan atau diajarkan kepada kita karena memang ada keutamaan-keutamaan dari ayat-ayat dan surat-surat tersebut yang akan membuat kita bisa mendapatkan perlindungan. Gitu. Masya Allah. Nah, selanjutnya Ibu izin melanjutkan pertanyaan.